Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Karunia dengan NIM 22010102666. Pada video kali ini saya akan melakukan lab pada lab 10.2, yaitu lab deploying Ansible. Di sini kita baca dulu. Pada lab deploying Ansible ini kita akan menginstal Ansible di workstation, konfigurasi sebagai simple control, dan mengkonfigurasi inventaris untuk koneksi ke server A dan ke server b.lab.example.com pada host yang dikelola. Anda membuat, memodifikasi dan memecahkan masalah playbook sederhana yang menggunakan variabel fakta. Pada lab kali ini kita akan mendapatkan hasil, yaitu menginstal dan mengkonfigurasi Ansible, dan yang kedua adalah memodifikasi dan memecahkan masalah buku petunjuk. Sebagai student pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Perintah ini mempersiapkan lingkungan Anda untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia. Yang pertama yaitu kita harus mengcopy pada lab start review CR untuk memulai lab kali ini. Kita copy saja, setelah itu kita paste pada Jupyter Lab ini. Kita enter, kita tunggu untuk beberapa saat setelah dia selesai. Di sini ada spesifikasi yang harus terpenuhi, yaitu menginstal navigator konten, otomatisasi workstation agar dapat berfungsi pada simple control repository yang berisi paket yang telah dikonfigurasi workstation untuk Anda. Yang kedua yaitu directory proyek Ansible Anda adalah strip home, strip student, strip review -cr1. Yang ketiga yaitu pada simple control dibuat strip home, strip student, strip review -cr1, strip inventory, berkas inventaris. Inventaris tersebut harus berisi grup dev yang terdiri dari host yang dikelola, yakni server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com yang telah dihosting. Selanjutnya yaitu buat file konfigurasi Ansible bernama strip home, strip student, strip review -cr1, strip ansible.cfg, yang dimana file konfigurasi ini harus menggunakan strip home, strip student, strip review -cr1, strip inventory, yang dimana di sini kita harus menggabungkan yang ansible.cfg ini dengan inventory. File tersebut sebagai file inventaris project. Selanjutnya yaitu masuk ke hub otomatisasi utility.example.com yang berisi perintah sebelum mencoba menjalankan navigator konten otomatisasi, sehingga Anda dapat menarik gambar lingkungan eksekusi otomatis dari registry kontainernya. Nama pengguna Anda adalah admin dan kata sandi yang akan dimasukkan yaitu Red Hat di sini ya. Selanjutnya yaitu buat file konfigurasi untuk konfigurasi konten otomatisasi bernama strip home, strip student, strip review -cr1, strip ansible -navigator.yml. File konfigurasi ini harus menyetel citra lingkungan eksekusi otomatisasi default ke utility.lab.example.com, strip -support -rhel 8.2 latest, dan navigator konten otomatisasi hanya boleh menarik citra ini dari repository kontainer jika Anda tersebut tidak ada pada simple control Anda. Selanjutnya yaitu buat playbook yang diberi nama user.yml di direktori playbook. Di sini playbook tersebut harus berisi atau playbook yang berjalan pada host yang dikelola dalam dev group. Playbook tersebut harus menggunakan satu tugas untuk menambahkan pengguna Joe dan Sam, semua host terkelola dalam dev group yaitu. Nah, setelah itu kita harus menjalankan user YML playbook yang dipastikan playbook itu berfungsi atau tidaknya. Selanjutnya itu periksa bagian package.yml playbook yang ada dalam playbook tersebut. Tentukan variabel play yang diberikan nama package dengan daftar 2 paket sebagai nilai .2 httpd dan mariadb -server. Jalankan package.yml dan konfirmasi
bahwa kedua paket tersebut diinstal pada host terkelola tempat playbook berjalan. Tambahkan tugas ke package.yml pada playbook yang menginstal Redis paket jika total ruang swap pada host yang dikelola lebih dari 10 MB. Jalankan package.yml pada playbook lagi setelah menambahkan tugas ini. Yang terakhir yaitu pecahkan masalah playbook dari verifikasi _user.yml. Playbook harus memverifikasi bahwa SAM pengguna itu berhasil dibuat, dan playbook tidak harus membuat SAM pengguna jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook tersebut dengan cek opsi tersebut dan atasi semua kesalahan. Ulangi proses ini hingga playbook yang dijalankan dengan cek opsi tersebut dan berhasil, lalu jalankan verify _user.yml pada playbook secara normal. Di sini pada lab start review -cr1 sudah selesai. Di sini kita bisa menampilkan solusinya. Di sini kita masuk ke bagian bahasa Inggris. Kita show solution di sini. Yang pertama kita harus memasukkan sudo dnf install Ansible Navigator. Di sini kita copy dulu. Kita copy pada Jupyter Lab-nya. Jadi saat kita menekan enter, sudo ini gunanya untuk memberikan hak akses administratif pada playbook ini, dan dnf yaitu gunanya untuk manajer paket default untuk RHEL 8 yang akan kita copy pada bagian yang sudah kita baca tadi. Di sini kita sudah menekan enter pada sudo dnf install Ansible -navigator. Di sini kita memasukkan password pada untuk student kali ini, yaitu student. Kita masukkan passwordnya student. Di sini tidak terlihat, tapi kita tulis saja dan kita langsung enter. Jika benar, maka akan masuk kepada ke dalam package dan repository bagian install authentication navigator pada workstation. Di sini terdapat 12 package, yaitu Ansible -navigator, nodes, dan lain-lain. Di sini terdapat Python 3 -bindep, Python 3 -daemon, Python 3 -decodetails, dan Python 3 logfile, dan seterusnya. Di sini kita disuruh memilih it's okay, y or no. Y itu artinya yes, n itu artinya no. Di sini kita harus memilih bagian y. Kita tekan saja y, habis itu kita enter. Dan di sini kita menginstalisasi Ansible Navigator dan Python yang sudah terlihat tadi di sini. Di sini bisa terlihat yaitu Python 3 requirement -parser. Terus di sini ada Ansible Navigator 2.2 di sini dan seterusnya. Setelah selesai, kita masuk ke bagian 2. Di bagian 2 ini pada simple control kita disuruh membuat strip home, strip student, strip preview -cr1, strip inventory pada berkas inventaris. Berkas tersebut harus berisi grup yang disebut dev pada yang sudah kita baca di atas tadi, yang terdiri dari host yang dikelola yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Nah, di sini kita harus beralih kepada bagian directory review -cr1 dulu, yakni dengan mengeksekusi perintah cd spasi tanda tilde strip review -cr1. Di sini kita copy saja. Kita copy, setelah itu kita pastekan. Setelah itu kita enter. Jika mirip dengan mahasiswa workstation review -cr1 terus tanda uang di sini sudah mirip, jadi sudah berhasil. Dan yang kedua, kita disuruh membuat file bernama inventory. Cara membuat filenya yaitu kita mengeksekusi perintah vim spasi inventory. Di sini kita bisa copy saja atau kita bisa tulis. Jadi di sini saya copy saja agar lebih gampang. Kita pastekan. Jadi di sini kita mengeksekusi perintah vim spasi inventory. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini tidak ada file, jadinya kita disuruh memasukkan file dev server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Pertama kita tekan I untuk masuk ke bagian insert untuk memasukkan file-file yang akan kita masukkan di sini. Kita Ctrl C.
Setelah itu kita di sini sudah bagian insert pada bagian sini, kita masukkan dengan menekan Ctrl V. Setelah selesai di sini kita menekan escape. Setelah itu titik 2 W key, tekan enter untuk keluar, untuk men-save dan keluar. Di bagian ketiga di sini di bagian ketiga ini kita disuruh membuat file konfigurasi Ansible bernama strip home, strip student, strip preview -cr1, strip ansible.cfg. File konfigurasi harus menggunakan strip home, strip student, strip preview -cr1, strip inventory. File tersebut sebagai file inventaris project. Tambahkan entry untuk mengkonfigurasi titik strip inventory, berkas inventaris sebagai sumber inventaris, simpan dan tutup berkas. Jadi di sini kita harus membuat bagian Ansible -cfg dengan mengeksekusi perintah vim lagi. Di sini kita harus membuat filenya. Maaf, ini kita copy dulu. Kita copy. Setelah itu kita mengeksekusi perintah vim spasi, kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Setelah itu kita enter. Nah, pada bagian ini kita disuruh memasukkan default inventory buka kurung defaults tutup kurung, di bawahnya yaitu inventory sama dengan titik strip inventory, yang dimana yang dimana kita di sini gunanya agar bagian pada Ansible.cfg ini dikonfigurasi melalui file inventory di sini. Setelah itu kita copy saja. Setelah selesai kita escape titik 2 wiki. Jika sudah di sini yaitu wiki ini berguna untuk save dan keluar wiki. Kita enter. Setelah selesai, di sini kita baca lagi pada bagian 4. Kita disuruh membuat file konfigurasi navigator konten otomatisasi bernama strip home, strip student, strip review -cr1, strip ansible -navigator.yml. File konfigurasi ini harus menyetar citra lingkungan eksekusi default ke utility.lab.example.com strip -supported -rhel 8.2 latest, dan Ansible -navigator hanya boleh menaruh citra ini pada registry kontainer jika citra tersebut tidak ada. Pastikan untuk masuk ke hub otomatisasi pribadi Anda pada utility.lab.example.com dengan podman login pada perintah tersebut. Nama pengguna Anda yaitu admin dengan kata sandi yaitu Red Hat. Pada bagian ini kita copy dulu bagian strip home, strip student, strip review -1cr, strip ansible -navigator.yml. Kita copy di sini. Mohon maaf. Di sini kita copy, jangan jika ada bagian titik di setelah bagian YAML itu kita tidak dianjurkan copy, jadi nanti dia bakal error. Ini kita eksekusi perintah vim lagi, vim spasi, kita Ctrl V yang sudah kita copy tadi, yaitu strip home, strip student, strip preview -cr1, strip ansible -navigator.yml. Kita enter. Setelah itu kita memasukkan bagian pada bagian ini. Kita masuk ke bahasa Inggris dulu. Kita masukkan di sini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, gunanya yang pertama ini terdapat minus 3 kali di sini tanda dash. Yang pertama yaitu Ansible -navigator .2 di sini yang berguna untuk menentukan image container. Di sini execution environment-nya ada bagian image yaitu utility.lab.example.com strip -supported -rhel 8.2 latest. Ya, ini berguna untuk mengeksekusi yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk untuk menarik citra ini pada registry kontainer jika citra tersebut tidak ada. Jadi di sini kita memasukkan utility.lab.example.com dengan
bagian pull polisai missing, yaitu agar jika dia tidak ada dia akan dimasukkan. Selanjutnya setelah ini sudah kita copy, kita escape titik 2 wiki, kita enter, dan kita sudah keluar pada bagian sini. Yang pada bagian 4.2 kita disuruh menjalankan Podman login utility.lab.example.com pada bagian comment. Di sini kita copy pada bagian Podman spasi login spasi utility .lab.example.com, kita copy di sini. Setelah itu kita pastekan Podman spasi login utility.example.com. Sini kita tekan enter. Di sini kita disuruh memasukkan username yaitu admin. Kita ketik saja admin, kita enter, dan kita disuruh memasukkan passwordnya yaitu rete. Di sini passwordnya bakal tidak terlihat, jadinya kita tulis saja. Jika benar dia bakal masuk dan ada tulisan login sukses di sini. Setelah masuk ke dalam Podman login, kita di sini disuruh run the Ansible Navigator, yaitu menjalankan Ansible Navigator pada command. Di sini kita copy saja Ansible Navigator, kita Ctrl C, kita Ctrl V, di sini Ansible Navigator. Jika bagian ini di sini bakal mengkonfigurasi environment image full polisai overview, yakni agar mengcopy semua gambar-gambar yang telah kita inginkan pada utility.lab.example.com. Nah, di sini adalah pada bagian yang sudah kita copy tadi. Di sini hasilnya yaitu ada collection config.plugin help image inventory -e inventory log len file or directory open replay run playbook inventory setting dan quit. Sini setelah selesai kita bisa keluar di sini dengan menekan escape ESC. Kita tekan ESC saja dan di sini sudah keluar. Setelah itu pada bagian 5 di sini di directory project buat dan jalankan user.yml playbook untuk menambahkan pengguna Joe dan Sam pada host inventaris dalam dev group. Hanya gunakan satu tugas dalam playbook ini. Di sini kita disuruh membuat user.yml. Di sini kita copy dulu user.yml. Hati-hati untuk titik pada bagian akhir konten, takutnya ada bagian titik dan kita copy nanti bakal error. Sini kita eksekusi perintah vim lagi, spasi user.yml. Sini kita tekan enter. Kita sudah masuk ke sini, kita tekan I untuk insert bagian-bagian yang akan kita copy di situ. Selanjutnya kita copy bagian sini, habis itu baru saya jelaskan. Kita copy, Ctrl C. Kita harus copy semuanya dengan tiridesnya pada awal baris. Kita Ctrl V. Nah, di sini bagian tirides awal yakni menandakan adalah bagian awal dari pembuatan. Selanjutnya di sini adalah bagian name. Kita pada ini yakni pembuatan adalah nama dari bagian grup itu sendiri, yaitu dengan nama kita memasukkan bagian name .2 spasi add users. Nah, pada bagian ini memiliki host yaitu dev, yakni sama seperti yang kita disuruh, yakni memasukkan pada inventory host ini harus ada dev group di sini. Jadinya di sini sudah ada bagian host .2 spasi dev dengan task yang pertama. Tas yang dibuat di sini yakni nama add spasi di user Joe dan Sam dengan model Ansible building .user .2 namanya yaitu item dengan loop Joe dan Sam. Ya, ini yang kita harus masukkan pada playbook ini.
Setelah selesai di sini kita tinggal titik 2 wiki, titik escape dulu, kita tekan escape, habis itu kita titik 2, baru kita ketik wiki, enter. Oke, setelah sini kita disuruh menjalankan user.yml pada bagian komen ini, yakni kita disuruh memasukkan perintah, yakni Ansible Navigator spasi run spasi garis 2 yang kebalik. Di sini kita Ctrl C untuk mengcopy, kita Ctrl V, kita enter, kita lanjutkan pada -m stdout spasi user.yml, kita Ctrl C lagi, kita Ctrl V, kita enter. Setelah itu dia bakal melanjutkan grup-grup yang akan kita yang akan dieksekusi yang pada user.yml. Di sini ada grup yang terganti pada server a.lab.example.com dan server d.example.com dengan item pada server A dan server B itu ada Geo, dan server A dan server B itu ada juga item Sam yang sudah kita copy tadi pada bagian sini, yaitu Joe dan Sam. Sini setelah selesai untuk rekap, selanjutnya pada bagian 6. Pada bagian 6 ini kita disuruh memeriksa package.yml pada playbook. Dalam playbook tersebut, tentukan variabel play yang diberi nama package dengan daftar 2 paket yang nilainya .2.pd dan mariadb -server. Jalankan package.yml pada playbook tersebut. Caranya di sini kita bisa menggunakan 2 cara untuk mengecek dan langsung mengganti pada bagian sini. Yang pertama kita cek dulu dengan mengeksekusi perintah cat spasi package.yml. Kita coba eksekusi dulu package.yml, cat spasi package.yml. Kita enter, dan di sini sudah terlihat bagian awal 3dash untuk awal eksekusi grup. Di sini ada nama grupnya yaitu install package dengan host dev. Selanjutnya di sini ada tas yang memuat nama grup, yakni install the required package dengan model Ansible .buildin.dnf dengan nama package dengan state latest, yakni state latest ini yakni untuk menavigatorkan atau menginstal playbook terbaru yang kita bukan playbook, sorry, untuk menginstal bagian yang baru dari playbook tersebut lah, gitu. Di sini bagian varsnya di sini belum ada, jadinya kita harus mengeksekusi vim spasi bagian package.yml, kita enter di sini, dan setelah masuk ke bagian package.yml di sini kita i dulu untuk menginsert bagian package.yml. Setelah itu kita disuruh menambahkan vars di sini. Kita masukkan pada kursor pada bagian awal baris, kita copy bagian sini yang belum tercopy, yakni vars dengan package httpd dan mariadb -server yang telah disebutkan tadi di awal. Kita Ctrl V, vars, dan untuk mengingatkan teman-teman sekalian, di sini kita harus pas untuk bagian yang kita copy tersebut. Jika harus pas dengan nama dengan bagian name dan host, berarti varsnya juga harus tetap sama di sini bagian posisinya ya. Sini selanjutnya setelah kita sudah copy di sini tidak ada bagian lagi yang kurang, kita escape, strip titik 2 wiki, enter. Setelah itu kita disuruh menjalankan playbook package.yml dengan mengeksekusi perintah Ansible -navigator spasi run strip garis miring. Sini kita eksekusi dulu Ansible -navigator spasi run spasi strip, enter, -m stdout package.yml untuk menjalankan playbook tersebut. Kita copy dulu, setelah itu kita Ctrl C Ctrl V untuk mengeksekusinya.
sini kita tunggu sesaat untuk tunggu mesinnya berjalan untuk menginstal package dengan task gathering fact server a.lab.example.com. Yang kedua yakni server b.lab.example.com dengan text install required package, yakni pada bagian package.yml itu terdapat bagian namanya install package. Setelah itu kita lihat di sini sama pada bagian server a.lab.example.com OK2 dengan change 1, yakni yang dimana pada bagian server a.lab.example.com ini ada bagian yang sudah terganti di situ. Sama seperti server b.lab.example.com, di sini OK2 dengan change 1, yakni ada yang terganti pada bagian server B tersebut. Pada bagian ketujuh, kita lanjut pada bagian ketujuh. Di sini disuruh menambahkan tugas pada package.yml pada playbook yang ini, yang dimana kita harus menginstal ready paket jika ruang swap yang tersedia pada host yang dikelola lebih besar dari 10 MB. Jalankan package.yml tersebut lagi setelah menambahkan tugas ini. Lanjut, di sini kita harus menambahkan bagian pada package.yml. Kita cari saja dengan menekan tombol atas pada bagian keyboard. Kita cari vim spasi package.yml. Kita enter di sini. Kita tekan I untuk agar bisa memasukkan codingan pada bagian ini. Kita tekan enter untuk membuat space pada bagian ini. Kita masukkan kursor di awal baris dan copy bagian name install ready ready ini. Kita copy dan kita pastekan pada bagian ini yang sudah kita enter tadi ya. Kita pastekan di sini, menambah nama grup baru yakni install redis, yang dimana menggunakan model ansible.boolean.dnf.2 yang memuat nama redis dengan statelets, yakni dimana dia akan menginstal bagian akhir atau yang paling baru dari Ansible Boolean DNF dengan nama redis tersebut. Di sini ada tulisan when bagian 7.1 yang dimana di sini Ansible underscore faktanya dia akan di swap total jika melebihi 10 MB besarnya pada bagian ini. Setelah sudah selesai kita copy, kita escape -2wk lagi untuk men-save dan keluar dari bagian komen ini. Kita enter, dan saat kita sudah keluar disuruh menjalankan package.yml pada playbook ini lagi untuk mengecek apakah ini sudah benar atau salah. Di sini kita mengeksekusi bagian Ansible minus navigator spasi run. Kita pastekan, kita enter. Dan selanjutnya di sini kita lanjutkan -mstdout package.yml. Kita Ctrl C lagi, kita tekan di sini Ctrl V, kita enter. Setelah ini dia akan menjalankan package-nya lagi dan melihat apakah ada yang akan diganti atau tidak. Jika ada, dia bakal berubah menjadi warna kuning, yakni untuk mengganti bagian yang sudah kita ubah dan harus diganti di situ. Ya, di sini sudah sama. OK2 change 0 dan di server b.lab.example.com OK3 dengan change 0, ya, yang berarti di sini ada bagian terganti pada bagian server B. Ada yang bagian yang diganti atau yang ditambahkan di situ. Selanjutnya pada bagian 8. Pada bagian 8 di sini kita disuruh harus memecahkan masalah playbook pada bagian verify underscore user.yml. Playbook harus memverifikasi bahwa SAM pengguna berhasil dibuat, dan playbook tidak seharusnya membuat SAM pengguna jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook dengan mengeksekusi perintah dash 2 kali, cek opsi tersebut dan atasi semua kesalahan. Ulangi proses ini hingga playbook dapat dijalankan dengan
mengeksekusi perintah cek opsi tersebut dan berhasil. Lalu jalankan verify_user.yml pada playbook secara normal. Di sini kita disuruh menjalankan verify_user.yml ini dengan mengecek bagian yang salah dulu di sini. Di sini kita copy dulu bagian Ansible minus navigator spasi run, kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini, kita enter. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengeksekusi perintah -m spasi stdout spasi verify_user.yml spasi --check. Di sini gunanya untuk mengecek apakah pada bagian verify_user.yml ini ada error atau tidak. Di sini kita pastekan -stdout-nya, kita enter. Kita tunggu beberapa saat agar bagian sini memverifikasi. Nah, di sini ada error pada bagian verify-nya. Di sini errornya pada bagian line 7 dan kolom 7. Dan selanjutnya jadinya kita tidak perlu mencari di mana tempat errornya sendiri, kita sudah ditunjukkan pada bagian mana dia error di sini. Jadinya kita disuruh memperbaiki errornya dengan mengeksekusi perintah kita harus mengeksekusi atau masuk ke dalam file playbook verify_user.yml dengan mengeksekusi perintah vim spasi Ctrl V yang kita sudah copy tadi, yakni verify_user.yml, kita enter. Pada bagian ini kolom 7 pada bagian 7. Kolom 7 bagian 7 di sini kita ada perubahan yang seharusnya Ansible.built-in.users dan ternyata di sini tulisannya Ansible.built-in. Di sini menggunakan D dan seharusnya di sini menggunakan T. Jadi kita harus ubah dia dengan menekan I, insert untuk masuk ke bagian editing. Kita ubah bagian yang kita ingin ubah. Di sini built-in, D-nya kita ganti dengan T di sini. Kita hapus dan ganti menjadi built-in.user. Setelah selesai, kita escape -2 wiki, enter. Setelah selesai, kita disuruh menjalankan verify_user.yml untuk mengecek lagi apakah ada error pada bagian playbooknya. Di sini kita copy lagi Ansible Navigator run-nya, kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Kita lanjutkan dengan mengeksekusi perintah -m stdout verify_user.yml -check. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Kita cek di sini apakah ada trouble atau masalahnya lagi pada bagian sini. Ya, di sini fatal. Bagian fatal ini disebabkan karena bagian parameternya yang didukung meliputi backup ini gagal. Pada bagian server b.lab.example.com itu gagal. Pada bagian gagalnya ini di sini bisa dibaca sendiri. Di sini sudah oke 3 dikarenakan ini bagian yang sudah benar, dan violet ada bagian violet pada bagian verify-nya masih ada bagian yang failed. Di sini kita disuruh memperbaiki kesalahannya pada bagian verify_user. Kita disuruh menambahkan bagian yang diperlukan, yaitu di mana sum_check bisa dirubah false atau jangan dirubah gitu. Yang bagian change kita tidak perlu ikuti gitu. Jadinya kita cari dulu vim verify_user.yml nya dengan menekan tombol bagian panah atas, kita enter. Kita cari vim spasi verify_user.yml, kita enter di sini dan masuk ke bagian I untuk insert atau memasukkan bagian yang ingin kita masukkan di sini. Di sini sudah ada bagian sum was created dengan create -2 true when sum_check change
Nah, di sini sudah ada atau sudah masuk pada bagian ini. Setelah itu kita disuruh menjalankan verify user .yml ini lagi dan mengecek apakah di sini masih error atau tidak. Setelah itu kita tekan escape .2 wiki karena kita sudah selesai pada bagian playbook ini. Strip 2 wiki untuk save bagian playbook tersebut. Strip 2 wiki, enter. Setelah itu kita disuruh menjalankan Ansible Navigator Run lagi. Kita coba jalankan, Ctrl C. Kita lanjutkan dengan mengeksekusi perintah -m stdout verify ser.yml -check. Apakah di sini masih ada errornya atau tidak, kita lihat. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini masih fatal. Mohon maaf. Kita cek lagi apakah sudah benar. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, pada bagian sini bagian nama dan Ansible bagian WAN ini harus sejajar dengan nama dan Ansible di sini. Dan di sini saat kita eksekusi di sini masih fatal, sama seperti bagian 8.3 yang sama-sama fatal di sini. Jadi kita harus menghapus jejaknya sedikit di situ dengan mengeksekusi insert untuk agar bisa memasukkan bagian yang perlu kita masukkan. Insert, setelah itu kita hapus sekali dan agar bagian WAN ini sejajar dengan group name dan Ansible built-in line.infile. Setelah itu kita sudah selesai, kita escape strip 2 wiki untuk men-save-nya. Setelah itu kita eksekusi lagi Ansible -navigator spasi run-nya. Kita copy, kita enter. Setelah itu kita -m stdout verify _user atau playbook yang ingin kita eksekusi, -check agar playbook itu kita cek kembali apakah ada errornya atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terfix bagian yang harus kita yang fatal tadi. Di sini sudah terfix dan merubah bagian yang ingin kita rubah. Setelah itu kita tidak perlu cek lagi karena dia sudah selesai dicek tadi. Kita disuruh run verify _user.yml nya dengan mengeksekusi perintah Ansible -navigator spasi run. Sini kita enter dulu. Setelah itu kita lanjut eksekusi perintah -m stdout verify _user.yml. Di sini kita tidak perlu menggunakan cek karena -check itu gunanya untuk mencek bagian-bagian yang apakah di situ ada salah atau tidaknya di sini. Ya gitu teman-teman. Setelah itu kita Ctrl V, kita enter. Di sini dia akan memverifikasi some user was created dengan gathering flag-nya, yakni server a.labexample.com dan server b.labexample.com. Di sini ada verify untuk memverifikasi some user sum exist pada server A dan server B. Setelah itu jika sumnya benar, maka bagian sum itu akan dibuat pada server A dan server B. Setelah itu kita cek kembali di sini apakah ada error lagi, OK4 dan Cheng1, dan server b.labexample.com OK4 dan Cheng1. Berarti di sini bagian sini sudah benar, dan kita akan mengevaluasi bagian ini. Sebagai student, pengguna pada workstation mesin Red Hat Academy, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah tersebut hingga berhasil. Yang dimana artinya kita memperbaiki masalah-masalah yang tadi di atas. Jika sudah selesai, kita harus eksekusi perintah lab grade review -cr1 untuk
memvalidasi atau mengevaluasi apakah di sini masih ada salahnya atau tidak gitu ya. Jadi kita copy dulu lab spasi grade review minus CR1 nya. Setelah itu kita pastekan, kita enter, kita tunggu beberapa saat. Di sini mungkin agak lama dikarenakan bagian yang diverifikasi atau dievaluasi itu lumayan banyak ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Di sini pada bagian lab grade-nya di sini ada pengecekan pada bagian lab system, ada ensuring Ansible minus navigator package installed workstation, ensuring inventory, ada verifikasi dari Joe dan Sam yang sudah kita buat tadi, ada ensuring HTTPD package is installed pada server A dan server B dan lain sebagainya. Dengan overall lab grade-nya ya ini pas, yakni yang berarti semua bagian-bagian yang fatal atau error tadi sudah terfix, itu artinya ya teman-teman ya. Setelah itu kita mengeksekusi lab finish review minus CR ini untuk mengakhiri section pada kali ini. Kita copy dulu di sini dan setelah itu kita pastikan pada bagian Jupyternya ya. Setelah itu kita enter untuk mengeksekusinya. Dan demikian lab section 10.2 kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan di sini kita tunggu dulu lab finish review-nya dulu untuk menyelesaikan lab pada 10.2 kali ini. Setelah selesai di sini teman-teman mungkin bisa screenshot untuk sebagai bukti bahwa kita melakukan example lab ini, atau mungkin teman-teman bisa buat video lagi untuk mengeksekusi perintah-perintah yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih untuk setelah menonton video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.